Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini adalah YouTube pertama aku. Semoga teman-teman suka. Dan YouTubeku ini itu membahas tentang konten-konten tentang buku. Jadi aku nanti akan mereview tentang buku gitu teman-teman. Jadi semua video-video aku nanti tentang mereview buku. Ya sudah, langsung aja kita mereview buku yang pertama. Buku yang pertama yaitu saya suka sekali membaca buku ini, yaitu buku yang baru aja saya baca, yaitu ini berjudul Nabi Muhammad Sang Nabi, penelusuran sejarah dari Muhammad secara detail. Saya ulangi lagi ya, Nabi Muhammad Sang Nabi, penelusuran sejarah Nabi Muhammad secara detail, karya O. Hasyim. Buku ini bagus, tebal ya, tebal, terus covernya pun bagus, ada kaligrafi Muhammadnya, terus di covernya sendiri itu seperti kita itu terbawa di suasana Arab pada waktu itu ya, bisa dilihat seperti di padang pasir, ada untanya juga, ada orang Mesir juga kayak ini kelihatannya. Jadi kita terbawa dengan suasana yang ada di Arab sana. Bukunya tebal, terus di sini covernya itu juga berlapis dua ya teman-teman, berlapis dua, yang belakang bisa kelihatan mungkin ya, ini bagus. Saya sedikit menjelaskan tentang O. Hasyim. O. Hasyim ini dia itu tidak menjelaskan dia siapa, cuma dia itu di kata pengantar penulis dalam kesimpulannya bahwa beliau tidak menyebutkan dia ini siapa sebenarnya, tapi tatkala menulis menyampaikan gagasan pada beberapa tahun silam, seseorang teman menulis mengatakan bahwa itu mustahil untuk buku ini mustahil untuk diciptakan gitu, kata penulis yang lain gitu teman-teman. Tapi penulis O. Hasyim ini itu sudah menjadi ini itu kayak dia itu karena sudah niat ingin bikin buku kayak gitu, jadi ingin menjadikan kewajiban bagi dia. Jadi dia itu ingin sekali jadi penulis sejarawan untuk menganalisis hadis-hadis dan menempatkannya dalam konteks sejarah. Nah, karena sebelumnya itu masih belum ada. Nah, penulis bernama O. Hasyim ini dia itu berusaha untuk menulis sejarah ini, teman-teman. Terlebih hadis-hadis dan yang ada di buku itu lebih di dalam hadis-hadis yang ditujukan kepada semua umat teman-teman. Penulis juga mengatakan teman-teman, kalau menulis harus benar-benar telaten dan menuliskan semua liku-liku kehidupan Nabi yang mulia. Soalnya ini kehidupan Nabi Muhammad, jadi kalaupun bercerita itu nggak boleh ngasal, harus benar-benar teliti, harus telaten. Kalau nggak telaten bisa bahaya, soalnya takut memberi informasi yang salah gitu. Penulis juga bilang buku ini kalaupun diselesaikan dengan bagus,
itu penulis juga bilang kalau buku ini kalaupun rampung ya pasti rampung, tapi akan tercipta buku yang berjilid-jilid gitu, kata penulis teman-teman. Jadi bukunya sampai tebal gitu. Jadi apa ya, kalaupun ditulis plek seperti kehidupannya Nabi semua dari bangun tidur sampai selesai, bangun tidur sampai sampai tidur lagi, bangun lagi, terus tidur lagi, itu apa ya, pasti akan itu satu hari aja bisa sampai berjilid-jilid gitu teman-teman. Nah ini dia itu rangkuman dari semuanya itu yang dan saya baca di buku ini. Itu dia itu awal-awal itu mengisahkan tentang tempat di Jazirah Arab, di sana seperti apa, hewannya itu seperti apa, tumbuh-tumbuhan itu seperti apa gitu, unta Nabi itu ceritanya gimana, yang unta yang dimiliki Nabi itu namanya siapa, istri-istri Nabi, sejarahnya Nabi lah yang jelas secara singkat di sini. Buku ini itu saya lihatkan ya, ini kan karya Ohasem, terus diterbitkan oleh penerbit Tama Publisher teman-teman pada tahun 2005, yaitu Dzulqa'dah 1425 Hijriah, Januari 2005. Itu biar teman-teman sedikit tahu tentang isinya, aku bacakan tentang sinonimnya ya, sinopsisnya. Buku Nabi Muhammad sang Nabi ini merupakan sebuah karya besar yang ditulis oleh seorang Ohasem dalam runtutan yang dalam ia uraikan sebuah diari lengkap dan catatan sejarah sang Nabi dengan detail yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Nabi Muhammad memang sangat pantas dan wajar menjadi sang Nabi. Betapa tidak, dalam hidupnya tak pernah satupun manusia yang secara jujur tidak mengakui kehebatan beliau. Lawan seakan tak percaya kalau Nabi adalah musuh mereka. Namun teman dan kawan yang dekat dengannya begitu menghargai dan mencintai, bahkan melebihi anak, istri, dan orang tua mereka. Adakah sejarah setelahnya mencatat seorang manusia yang memiliki posisi seperti yang dimiliki sang Nabi ini? Jawabnya adalah sebuah keniscayaan. Ketokohan Muhammad bukan saja dibesarkan oleh para sahabat yang menjadi pengikut setia ajarannya, tetapi kebesaran dan kehebatan beliau itu diakui pula secara jujur oleh musuh-musuhnya. Michel Hart bahkan menulis dan mengabadikan kebesaran Muhammad sebagai orang nomor satu yang paling berpengaruh dibanding dengan tokoh-tokoh lain dalam sejarah peradaban manusia di dunia ini. Begitu pula Napoleon Bonaparte karena mengagumi kehebatan sang Nabi. Dengan serta merta ia mengambil kebijakan dan prinsip-prinsip perang yang pernah dijalani beliau. Kalau bukan sebuah kepribadian yang fantastik dan penuh karisma, tentulah sebuah sikap dan perilaku yang lahir dari seseorang akan ditelan, bahkan
diterjang oleh badai zaman. Sang Nabi memang sebuah fenomena. Ia berangkat dari akhlak mulia yang penuh tawadu dan ikhlas semata karena Allah. Dari sinilah lahir sebuah keberanian tanpa pamrih, keberanian karena sebuah kebenaran. Beliau tegar sebagai pemimpin dan tak goyah dihantam fitnah. Mulia di hadapan lawan, itulah Muhammad. Satu hal lagi yang menjadikan sang Nabi menjadi good example atau uswatun hasanah bagi peradaban manusia adalah kedisiplinan dan kejujuran beliau dalam sebuah sosial. Satu hal yang menjadikan sang Nabi menjadi good example atau uswatun hasanah bagi peradaban manusia adalah kedisiplinan dan kejujuran beliau dalam hubungan sosial. Pernah suatu ketika sang Nabi dititipkan amanah oleh kafir Quraisy yang sebelumnya adalah lawan di medan perang. Beliau tetap memelihara dan menjaga amanah itu dengan baik. Dalam hal akidah, Nabi Muhammad dimusuhi, tetapi dalam kejujuran beliaulah tempatnya. Sebagai seorang manusia, sang Nabi tetap memerankan fungsi-fungsi kemanusiaannya seperti manusia lain, namun beliau melakukannya dengan added value, di mana kita melakukannya dengan biasa-biasa saja. Yaitu teman-teman sinopsis dari buku ini. Buku ini bagus kok. Ada tentang flora faunanya, unta, Rasulullah, terus peradaban ekonomi pada waktu itu, terus bahasanya di Arab di sana banyak juga, dan juga ajaran-ajaran rumah Rasulullah juga lengkap di sana. Pokoknya ya sudah, itu aja tentang sedikit sinopsis atau asal usul buku ini. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf suaranya gak jelas atau suaranya kecil sampai sana, atau logat saya masih berantakan mungkin karena masih grogi teman-teman. Mohon maaf gitu. Tapi saya minta subscribe dan komentar kurangnya apa, kasih tahu supaya video yang berikutnya aku akan memberikan video yang lebih baik daripada ini. Mohon dikomentari, di like, di subscribe, dan kasih tahu ke teman-temannya ya. Ya sudah, gitu aja. Sedikit tentang buku buku Muhammad sang Nabi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.